Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas strategi planning dari perusahaan eBay. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Adil, lalu ada rekan saya Arbi, Aisyah, dan juga Lutfi. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang executive summary. Dalam pembahasan executive summary ini terdapat beberapa poin penting yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah current condition, lalu di current condition ini ada dua aspek, yaitu aspek internal dan juga aspek eksternal. Lalu yang kedua ada problem atau masalah yang dihadapi, lalu ketiga ada strategi recommendation, lalu yang terakhir ada implementation plan. Lalu untuk current condition sendiri, setidaknya terdapat dua kondisi internal perusahaan. Yang pertama, kondisi keuangan eBay saat ini belum bisa memanfaatkan aset. Hal ini dikarenakan aset turnover sangat rendah. Meskipun begitu, eBay memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya karena memiliki current ratio dan quick ratio yang tinggi. Lalu kondisi internal selanjutnya adalah website eBay berada di urutan kedua setelah Amazon sebagai website dengan visit per month terbanyak, yaitu sebanyak 1,21 billion per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa eBay dapat memposisikan dirinya sebagai kompetitor yang kuat bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang e-commerce. Lalu selanjutnya untuk kondisi eksternal perusahaan setidaknya terdapat 3, yaitu kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Seperti yang kita ketahui, pasca pandemi ekonomi global terkena dampaknya. Banyak negara yang menyatakan sedang mengalami masa resesi. Hal ini juga berpengaruh banyak pada perusahaan tak terkecuali eBay. Pertumbuhan aset lancar yang mulanya bertambah 20-30% per tahun, berdasarkan data laporan keuangan di tahun 2022 hanya meningkat 1% saja. Kondisi eksternal yang kedua adalah meningkatnya aktivitas pengguna internet. Dilansir dari data Reportal, terdapat 4,95 miliar data pengguna internet di tahun 2022. Angka ini meningkat sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan eBay untuk bisa melakukan penetrasi pasar ke pengguna internet yang baru bertambah. Kondisi eksternal yang terakhir adalah terjadinya perubahan perilaku belanja konsumen, tren pembelian online, dan preferensi pengiriman barang. Lalu untuk poin problemnya, masalah pertama yang sedang dialami oleh eBay adalah persaingan dari kompetitor yang sangat ketat. Tidak dapat dipungkiri, perusahaan e-commerce sudah merajalela. Seiring berkembangnya teknologi, akan semakin banyak bermunculan kompetitor baru bagi eBay. Dan saat ini, persaingan kompetitor di bisnis e-commerce sudah sangat ketat. Lalu permasalahan yang kedua adalah market to book ratio perusahaan eBay terlalu tinggi. Bisa dikatakan overpriced. Hal ini perlu dilakukan oleh eBay adalah meningkatkan book value per share-nya. Permasalahan yang ketiga adalah eBay dinilai kurang berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan. eBay perlu mengembangkan dan meningkatkan inovasinya, serta meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah. Meskipun eBay telah menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka, pesaingnya seperti Amazon telah mampu mengunggulinya dari banyak aspek. Untuk tetap bersaing dengan pesaingnya, eBay perlu mengambil langkah-langkah inovatif untuk menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini dapat mencakup perkembangan fitur-fitur baru yang mempermudah pembeli dan penjual dalam bertransaksi, seperti peningkatan sistem pencarian yang lebih akurat, fitur personalisasi yang lebih kuat, atau penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Selain itu, eBay perlu meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi pelanggan. Dalam dunia e-commerce yang terus berkembang, platform harus responsif terhadap perubahan dalam perilaku belanja online dan mampu menyediakan solusi yang relevan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, eBay dapat meningkatkan inovasinya dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, sehingga tetap menjadi pemain yang relevan dan kompetitif dalam industri e-commerce global. Selanjutnya, ada 3 strategi rekomendasi, yaitu yang pertama adalah product development, yaitu dengan membuat fitur eBay Plus. Strategi yang kedua adalah market penetration, yaitu dengan melakukan penetrasi ke pasar negara-negara G20. Lalu yang ketiga adalah related diversification dengan membuat program eBay Vault. Ketiga rekomendasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dan terperinci di slide ke depannya. Lalu poin yang terakhir adalah implementation plan, mencakup jangka waktu pelaksanaan strategi yang dibutuhkan, lalu biaya yang dibutuhkan,
Jangka waktu pelaksanaan strategi ini berjalan kurun waktu 3 tahun, serta total biaya yang dibutuhkan untuk implementasi strategi sebesar 148.150.000 dolar. Next. Selanjutnya untuk pembahasan company profile, perusahaan eBay berdiri sejak tanggal 3 September 1995 di San Jose, California, Amerika Serikat. eBay berhasil mencapai IPO 3 tahun setelah didirikannya, tepatnya pada tanggal 24 September 1998. Lalu hingga saat ini, pengguna eBay sudah tersebar luas lebih dari 190 negara di seluruh dunia. eBay memiliki keunggulan kompetitif di antaranya, eBay merupakan platform lelang terbesar dan terpercaya, dan eBay dikenal sebagai gudangnya barang langka. Karena banyak sekali barang unik dan langka yang diperjualbelikan di platform eBay. eBay memiliki visi menjadikan perusahaan sebagai pemimpin dunia dalam pelayanan kepada pelanggan secara online, lalu memiliki misi menjadi pusat pelayanan pelanggan yang terkemuka di dunia, tempat orang-orang menemukan apa yang diinginkan dan dibeli secara online, dan memiliki tujuan yang dapat menciptakan jalur yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli di lebih dari 190 negara. Strategi terkini yang sedang dilakukan oleh eBay adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman marketplace bagi para pelanggannya untuk mendorong pertumbuhan GMV sekaligus meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan melalui inisiatif pembayaran dan periklanan yang terkelola dan memberikan margin operasi yang sehat. Next. Lalu kita akan membahas tentang financial performance analysis. Yang pertama, liquidity ratio berdasarkan tabel di atas. Current ratio menunjukkan di angka 2,1 yang berarti eBay mampu membayar semua hutang jangka pendeknya. Dan quick ratio di angka 2,1 yang menunjukkan angka yang sama karena berdasarkan annual report inventory eBay menunjukkan nilai 0. Dengan rasio tersebut, eBay sangat mampu membayar semua hutang jangka pendeknya dengan aset paling liquid. Cash ratio eBay menunjukkan di angka 1,9 yang berarti eBay memiliki kemampuan untuk menutup semua hutang jangka pendek dan masih memiliki uang tunai sisa. Lalu untuk leverage rasionya, debt to equity ratio menunjukkan 3,4 yang berarti eBay tidak dapat membayar semua hutangnya dengan ekuitas. Debt to asset ratio menunjukkan 0,72 yang berarti eBay mampu membayar semua hutangnya dengan menjual asetnya. Dan time interest earn ratio menunjukkan di minus 0,1 yang berarti rasio TIE negatif menunjukkan bahwa layanan hutang mungkin menghabiskan terlalu banyak biaya operasional perusahaan. Lalu untuk activity ratio, inventory turnover eBay menunjukkan angka 0 karena berdasarkan data annual report, inventory eBay menunjukkan angka 0. Untuk fixed asset turnover, eBay menunjukkan angka 7,9 yang berarti eBay telah secara efektif menggunakan investasi dalam aset tetap untuk menghasilkan sales. Lalu untuk payable turnover yang lebih tinggi hampir selalu lebih baik daripada rasio yang rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sering membayar tagihannya. Total asset turnover membantu investor memahami seberapa efektif perusahaan menggunakan aset mereka untuk menghasilkan penjualan eBay. Lalu eBay memiliki rasio 0,46. eBay memiliki rasio 1,9, working capital turnover yang lebih baik akan lebih tinggi akan lebih baik dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan jumlah penjualan yang besar. Lalu untuk profitability ratio, berdasarkan tabel di atas, net profit margin menunjukkan di angka 0,72, yang berarti eBay menghasilkan keuntungan besar. ROA eBay memiliki angka 0,34, ROA yang lebih tinggi berarti perusahaan lebih efisien dan produktif dalam mengelola neracanya untuk menghasilkan laba. ROE eBay memiliki nilai 1,3 yang berarti semakin tinggi ROE, maka semakin efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan dari pembiayaan ekuitasnya. Operating ratio memiliki 0,23 mencerminkan persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari operasinya sebelum dikurangi pajak dan beban bunga. Lalu untuk valuation, market to book ratio menunjukkan nilai 4,6 yang berarti harga saham eBay overvalue atau bisa dibilang sudah mahal dibandingkan harga bukunya. Dalam hal ini bukan investasi yang sangat bagus karena harga yang tinggi. Price earning ratio eBay menunjukkan di angka 34,4 yang berarti diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang tinggi. Lalu untuk market value added, berdasarkan data di atas, market value added eBay memiliki nilai sebesar 17.075 yang berarti
bahwa nilai tindakan dan investasi manajemen lebih besar dari nilai modal yang disumbangkan oleh pemegang saham. Lalu untuk economic value added atau EVA, itu merupakan cara bagi perusahaan untuk menentukan apakah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan akan menambah nilai bagi pemegang saham. EVA positif menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan menghasilkan pengembalian di atas pengembalian minimum yang diisyaratkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value chain analysis. Yang pertama, untuk primary activity, yaitu inbound logistik. Inbound logistik ini mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam menetapkan bahan mentah, termasuk bagaimana perusahaan menyiapkan bahan bakunya. Oleh karena itu, untuk IB sendiri, inbound logistik ini termasuk bagaimana IB menjalankan platform online-nya. Perusahaan harus membeli server, produk perangkat keras lainnya, dan berbagai item teknologi untuk menjaga platformnya tetap online. IB juga memiliki kantor di seluruh dunia. Yang kedua adalah operation. Operation ini melibatkan pengubahan bahan baku menjadi barang jadi. Untuk IB, ini termasuk menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembeli dan penjual. IB memiliki 3 segmen di mana ia beroperasi. Pertama, sumber operasinya adalah di ebay.com. Platform ini memiliki lebih dari 1 miliar juta pelanggan dan juga pengguna aktif. Yang kedua adalah StubHub, dan yang ketiga IB memiliki classified platform termasuk mobile.d, Kijiji, Marketplace, dan juga iklan-iklan lainnya. Selanjutnya, outbound logistik. Outbound logistik ini mencakup aktivitas setelah perusahaan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk bagaimana perusahaan menyimpan barangnya sebelum dikirimkan ke pelanggan. Untuk karena model bisnis IB yang saat ini, IB seringkali tidak terlibat dalam proses pengiriman barang. Perusahaan hanya memantau sistem dan memastikan penjual mengirimkan barangnya ke pelanggan. Yang keempat, marketing and sales. Marketing and sales mengacu pada kegiatan yang terlibat untuk mempromosikan perusahaan kegiatan. IB juga memiliki beberapa penawaran promosi untuk pelanggan. Perusahaan mengadakan acara di sekitar hari libur besar seperti Natal atau Thanksgiving, memberikan diskon besar-besaran kepada pelanggan di hari-hari besar tersebut. Dan yang terakhir adalah service. IB memiliki saluran dukungan khusus untuk pembeli dan penjual. Demikian pula, ia memiliki sistem dukungan yang beroperasi 24/7, memungkinkan pelanggan dan penjual mendapatkan bantuan secepat mungkin. Untuk secondary activities, yang pertama, company infrastructure. IB memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola aktivitas utamanya seperti departemen akuntansi, manajemen, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua adalah human capital management. IB menawarkan paket kompensasi yang kompetitif kepada karyawan dengan berbagai tunjangan. Perusahaan juga berinvestasi dalam melatih karyawan dan mengembangkan keterampilan mereka. IB juga memuji karyawan atas keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah teknologi development. Pengembangan teknologi ini melibatkan pengguna teknologi bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas utamanya. Inovasi model bisnis marketplace online, demikian pula sistem penjualan berbasis lelang merupakan inspirasi bagi banyak platform modern. Dan yang terakhir, procurement. IB tidak aktif dalam kegiatan procurement karena perusahaan tidak membeli atau memproduksi sendiri produk dan jasanya. Oleh karena itu, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pengadaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Tiroka Analysis. Untuk Tiroka sendiri memiliki beberapa kriteria, seperti competitive disadvantage, comparative parity, temporary competitive advantage, dan sustainable competitive advantage. Saya akan bahas untuk analisis di IB satu persatu. Dari tangible research-nya, secara finansial, untuk pendapatan berada di temporary competitive advantage, dan untuk modal bersihnya berada di posisi competitive parity. Untuk physical, untuk lokasi kantor IB sendiri berada di posisi temporary competitive advantage. Secara technological, untuk aplikasi digitalnya ada di competitive parity, dan untuk sistem keamanannya temporary competitive advantage. Untuk organizational, sistem pengendaliannya competitive parity, dan sistem evaluasinya competitive parity.
Yang kedua adalah intangible research. Yang pertama, human research. Untuk pengalaman dan kapabilitas berada di posisi temporary competitive advantage. Dan untuk kemampuan yang untuk dipercaya berada di posisi temporary competitive advantage. Untuk innovation and creativity, keahlian ilmiah berada di posisi temporary competitive advantage. Dan untuk reputation berada di reputasi dengan pelanggan berada di posisi temporary competitive advantage. Dan untuk reputasi dengan pemasok berada di competitive parity. Dan yang terakhir, untuk organizational research, adaptability to consumer-nya, pelayanan pelanggan yang unggul berada di posisi competitive parity. Untuk product development-nya, kapabilitas pengembangan produk yang unggul, temporary competitive advantage. Keinovativan produk ada di posisi temporary competitive advantage. Dan untuk HRM prosesnya, kemampuan untuk merekrut, memotivasi, dan mempertahankan modal sumber daya manusianya berada di posisi competitive parity. Selanjutnya adalah competitive and industry analysis. IB termasuk untuk quarter 5 analysisnya secara competitive value within the industry itu IB dapat dikatakan kuat. Untuk bargaining power of customer-nya dikatakan tinggi, bargaining power of suppliers-nya rendah, trade of new entrants-nya low to medium atau sedang, dan untuk trade of substitute products-nya high. Selanjutnya, untuk strategic group analysisnya, IB termasuk dalam grup strategis tingkat atas bersama dengan Amazon dan juga Shopify, karena keduanya memiliki tingkat diversifikasi produk yang lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaing yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa IB dan Amazon diposisikan sebagai pemimpin dalam hal diferensiasi produk di industri tersebut. Untuk SWOT dan SFAS-nya, untuk SWOT sendiri, IB memiliki beberapa keunggulan seperti marketplace auction terbesar di dunia, yang kedua memiliki brand image yang baik, yang ketiga customer base yang luas, yang keempat localization, dan yang kelima memiliki varietas produk yang beragam. Untuk kelemahan IB kurang baik dalam mengendalikan lelang palsu atau ilegal. Yang kedua, harga pengiriman yang terlalu mahal. Yang ketiga, masih membutuhkan pengembangan teknologi. Yang keempat, market to book ratio-nya sangat tinggi. Dan yang kelima, terbatasnya uji sensor yang dibutuhkan oleh IB. Untuk opportunity-nya, yang pertama, diversifikasi bisnis. Yang kedua, membuat offline store. Yang ketiga, ekspansi bisnis. Yang keempat, mengoptimalisasi proses marketing. Dan yang kelima, pengguna internet yang semakin meningkat. Dan untuk ancaman yang dimiliki oleh IB sendiri, diantaranya kompetitornya yang semakin kuat, lalu permasalahan politik, kebijakan perpajakan negara, ancaman keamanan penipuan, kemudian ada juga potensi penjualan produk ilegal. Setelah melakukan analisis SWOT, lalu kami melakukan perhitungan SVAS melalui QSPM, lalu mendapatkan hasil akhir untuk IB sendiri 3,621. Angkanya berada di atas 3,5 sehingga angka ini termasuk dapat dikatakan baik. Setelah melakukan analisis terhadap IB, lalu kami melakukan strategi alternatif mapping untuk menentukan strategi-strategi mana yang bagus untuk diimplementasikan oleh IB. Yang pertama, kami melakukan analisis TOWS matrix. Untuk TOWS matrix-nya sendiri, yang pertama adalah melakukan lokalisasi perusahaan di daerah yang belum dijangkau. Itu untuk strategi SO-nya. Kemudian ada melakukan kerjasama dengan perusahaan di bidang lain untuk menunjang customer satisfaction. Lalu ada juga memberikan opsi pengiklanan kepada konsumen dan juga memberikan opsi dan variasi produk yang beragam seiring penggunaan internet yang meningkat. Untuk strategi WO-nya, membeli kembali saham yang beredar sehingga book value per share nya meningkat sehingga akan meningkatkan market to book ratio, lalu mengembangkan teknologi keamanan untuk mengendalikan lelang palsu dan ilegal, lalu mengevaluasi pengecekan uji sensor untuk mengimbangi peningkatan jumlah internet, dan yang terakhir membuat offline store menggunakan kemajuan teknologi AI seperti kompetitor dengan memanfaatkan last mover timing tactics. Untuk strategi ST-nya, yang pertama mempertahankan dan berinovasi untuk mempertahankan posisi situs auction terbesar di dunia. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu konsumen dalam mencari celah kebijakan perpajakan dan politik. Dan yang terakhir, untuk strategi WT-nya, ada membuat fitur membership IB Plus untuk mengatasi biaya pengiriman sekaligus memberikan proteksi pembelian bagi konsumen. Baik, untuk selanjutnya kita berlanjut ke strategi alternatif mapping matrix. Yang pertama ini ada space matrix.
Dengan hasil perhitungan space matrix dihasilkan koordinat space matrix sebesar X min 0,5 dan Y-nya 1,5. IB berada di dalam area konservatif. Maka dari itu, IB harus tetap dengan kompetensi intinya dan tidak mengambil resiko. Selanjutnya ada grand matrix. IB berada di kuadran 4 karena dalam beberapa tahun terakhir persaingan di industri e-commerce dunia cukup ketat. Pada saat ini, eBay berada di posisi bersaing yang kuat karena eBay merupakan salah satu e-commerce dengan market terbesar di dunia. Akan tetapi, industri e-commerce global bertumbuh dengan pelan sehingga beberapa kompetitor eBay mencoba untuk melakukan diversifikasi di dalam lini bisnisnya. Sebagai contoh, Amazon dengan offline store-nya dan beberapa diversifikasi yang telah dilakukan seperti Amazon Books, Amazon Prime, dan lain-lain. Posisi eBay di kuadran 4 ini, eBay memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat berhasil mencapai diversifikasi yang terkait atau tidak terkait. Posisi eBay di kuadran 4 kami tentukan berdasarkan dari diskusi kelompok dan juga berdasarkan dengan industri e-commerce global. Selanjutnya untuk BCG Matrix. Dalam melakukan analisis BCG Matrix, kami memodifikasi menggunakan perhitungan IFAS dan EFAS dengan skala 1-5, yang mana skor IFAS kami sebanyak 3,88 dan skor EFAS sebanyak 3,916. Dengan perhitungan ini, menghasilkan posisi eBay di posisi start. Di kuadran ini menunjukkan posisi potensial bagi eBay untuk menghasilkan profit yang lebih banyak. Selanjutnya untuk GE Matrix, dapat disimpulkan bahwa eBay menempati posisi invest atau grow. Dengan ini mendapatkan rekomendasi strategi sebagai berikut, yaitu market penetration, market development, dan juga product development. Yang terakhir adalah EM Matrix. EM Matrix kami juga melakukan modifikasi menggunakan tabel IFAS dan EFAS dengan range nilai 1-5. Maka dari itu, yang awalnya skor IFAS kami sebesar 3,88 menjadi 3,1 dan juga skor EFAS yang awalnya sebesar 3,9 menjadi 3,13. Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS tersebut, artinya eBay berada di posisi invest atau grow. Secara keseluruhan, eBay memiliki merek yang kuat dan basis pengguna yang besar. Namun, menghadapi persaingan yang semakin meningkat dan tantangan dalam mempertahankan kendali atas kualitas produk dan pengalaman pelanggan, perusahaan ini dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menangkap peluang pasar baru, berinvestasi pada teknologi baru, dan berekspansi ke kategori produk baru. Selanjutnya adalah strategik alternatif yang kami miliki dan juga pro kontranya. Di sini terdapat 3 strategi yang terpilih berdasarkan skor QSPM. Yang pertama adalah product development, yaitu eBay, membuat eBay Plus dan optimasi advertisement. Pro-nya adalah perusahaan dapat meningkatkan revenue karena secara tidak langsung pengguna fitur membership ini terdorong untuk terus-menerus berbelanja di eBay. Kontranya, dapat membuat perusahaan rugi jika biaya yang dibayar untuk membership tidak sepadan. Yang kedua ada market penetration. Dengan mengetahui tingkat customer, untuk pro-nya, dengan mengetahui tingkat customer satisfaction, perusahaan bisa meningkatkan customer retention jika menggunakan pendekatan yang tepat. Kontranya, mengeluarkan dana untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada related diversification, yaitu membuat eBay Vault. Pro-nya, perusahaan dapat memberikan opsi dan variasi produk yang beragam seiring penggunaan internet yang meningkat. Kontranya, munculnya produk ilegal. Karena semakin banyak variasi produk, maka semakin tinggi potensi produk ilegal yang bermunculan. Selanjutnya yang keempat ada market development, yaitu membuat offline store dengan bantuan AI. Pro-nya dapat menarik minat konsumen karena memiliki customer experience yang menarik, dan juga pelayanan yang diberikan akan lebih efisien serta mengurangi beban operasional karena perusahaan bisa menjalankan offline store tanpa bantuan dari sumber daya manusia. Selanjutnya kontranya, membutuhkan waktu yang lama untuk research dan development dan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Yang kelima, terdapat joint ventures, yaitu strategic partnership dengan perusahaan lokal. Pro-nya, membantu eBay mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan aliran pendapatan. Kontranya, kehilangan kendali dikarenakan eBay nantinya harus berbagi kendali atas usaha tersebut dengan perusahaan mitranya.
Dan yang terakhir ada growth integration strategi, yaitu akuisisi perusahaan. Pro-nya, peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer, dan kontranya, mengeluarkan dana yang besar untuk mengakuisisi distributor. Oke, selanjutnya adalah program yang akan diimplementasikan. Dengan kode MP1, yaitu bekerja sama dengan bank negara G20. Yang pertama, melakukan riset akses pembayaran yang tersedia di negara G20. Selanjutnya, bekerja sama dengan bank yang tersedia di negara G20. Yang ketiga, menentukan dan mengintegrasikan sistem pembayaran yang akan digunakan dengan bank partner. Yang keempat, peluncuran dan pemasaran sistem pembayaran baru. Untuk program ini, kami mengajukan budget yaitu $12.100.000. Selanjutnya untuk kode MP2 yaitu bekerja sama membuat seller center di negara G20. Yang pertama, aktivitas pertama melakukan riset dan analisis untuk menentukan fitur-fitur seller center. Yang kedua, membuat kantor pusat untuk memudahkan akses atau administrasi bagi seller-seller di negara masing-masing. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu ekspertis di bidang perpajakan dan bea cukai untuk mengatasi tax cost yang mahal. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol. Untuk program ini budgetnya sekitar $105.100.000. Selanjutnya untuk marketing strategi yaitu IB Plus dan optimasi ads. Yang pertama yaitu dengan kode PD1 membuat fitur IB Plus. Aktivitas pertama yaitu melakukan riset dan analisis. Yang kedua, mempersiapkan UI dan platform membership. Yang ketiga, memasarkan produk membership IB Plus. Untuk budgetnya $2.200.000. Untuk kode PD2 yaitu memberikan fitur ads advance dan standar. Aktivitas pertama yaitu melakukan riset untuk mengklasifikasi fitur ads advance dan standar. Yang kedua, memberikan dukungan informasi kepada penjual mengenai perbedaan fitur. Yang ketiga, mempersiapkan UI dan sistem pembayaran. Dan yang keempat, evaluasi dan kontrol. Budgetnya yaitu $1.450.000. Dan yang terakhir yaitu differentiation focus membuat eBay Vaults dengan kode RD1. Aktivitas pertama yaitu mempersiapkan fasilitas dan keamanan dari berangkas eBay. Yang kedua, mempersiapkan platform, UI, dan sistem operasional untuk menunjang eBay Vault. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol. Budgetnya $27.300.000. Dan untuk total cost-nya $148.150.000. Selanjutnya, dalam strategi MAP dijelaskan dari learning and growth perspektif terdapat dua objektif. Yang pertama adalah menghasilkan karyawan yang berkompeten dengan tolak ukur persentase karyawan yang mendapat pelatihan dengan target persentase pelatihan mencapai 80% setiap tahun. Lalu yang kedua adalah meningkatkan inovasi produk dengan tolak ukur persentase pendapatan dari produk inovasi baru dengan target pendapatan dari produk inovasi baru meningkat sebesar 5% setiap tahun. Dari internal bisnis proses perspektif terdapat dua objektif. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dengan tolak ukur jangka waktu menyelesaikan transaksi dengan target kurang lebih dari 24 jam. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan operasional dengan tolak ukur persentase produk yang dikirim sesuai dengan deskripsi dengan target kesesuaian produk yang dikirim mencapai 98% setiap tahunnya. Dari customer perspektif terdapat dua objektif. Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas pelanggan dengan tolak ukur pelanggan yang mengulang pembelian dengan target peningkatan loyalitas pelanggan sebanyak 5%. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan tolak ukur skor kepuasan pelanggan dengan target skor kepuasan pelanggan mencapai 90% setiap tahun. Dari finansial perspektif terdapat dua objektif. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan tolak ukur net income dengan target net income bertumbuh 10% setiap tahun. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas dengan tolak ukur rasio net profit margin dengan target meningkatkan net profit margin sebanyak 2% setiap tahun. Next. Selanjutnya, dalam liquidity ratio pada tahun 2022, eBay memiliki current ratio dan quick ratio sebesar 2,10 dengan proyeksi memenuhi target mencapai 2,52, lalu cash ratio sebesar 1,90 dengan proyeksi mencapai target sebesar 2,28 di tahun 2025 melalui planning fungsional strategi dengan program meningkatkan rasio liquidity dan cash sebesar 20% dengan cara meningkatkan sales. Leverage ratio pada tahun 2022, eBay memiliki debt equity rasio sebesar 3,0 dengan proyeksi mencapai target sebesar 2,4 debt
to asset ratio sebesar 0,7 dengan proyeksi memenuhi target sebesar 0,56 time interest earned rasio sebesar minus 0,1 dengan proyeksi mencapai target sebesar 0,12 di tahun 2025 melalui planning corporate strategi dengan program meningkatkan penjualan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi hutang sehingga bisa meningkatkan sebesar 20%. Activity ratio pada tahun 2022 eBay memiliki inventory ratio sebesar 0, payable turnover sebesar 18,2 dengan harapan dapat mencapai target pasar sebesar 10,92, fixed asset turnover sebesar 7,9 dengan proyeksi mencapai target sebesar 9,48, total asset turnover sebesar 0,4 dengan proyeksi mencapai target sebesar 0,56, working capital turnover sebesar 1,9 dengan proyeksi mencapai target sebesar 2,28 di tahun 2025 melalui planning corporate strategi dengan program melakukan efisiensi untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan efektivitas sehingga bisa meningkatkan sebesar 20% untuk fixed asset turnover dan working capital turnover dan meningkatkan sebesar 40% untuk payable turnover dan total asset turnover. Selanjutnya, valuation pada tahun 2022, eBay memiliki market to book ratio sebesar 4,6 dengan proyeksi mencapai target sebesar 2,76, price earning ratio sebesar 34,4 dengan proyeksi memenuhi target sebesar 20,64 di tahun 2025 melalui planning corporate strategi dengan program melakukan buyback common stock untuk meningkatkan book value per share sehingga saham eBay menjadi tidak overpriced dan ada peningkatan sebesar 40%. Next. Dapat disimpulkan bahwa ancaman eBay tidaklah sedikit karena semakin banyaknya platform e-commerce lain yang menyaingi, lalu permasalahan yang perusahaan eBay alami untuk saat ini melemahnya permintaan konsumen karena lingkungan inflasi dan kembalinya belanja di dalam toko pasca pandemi berkontribusi pada pelemahan kinerja sebagian besar platform retail online tidak terkecuali eBay. Pelemahan ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Kelemahan lainnya, eBay memiliki current ratio dan quick ratio tertinggi jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Amazon dan Alibaba, yang artinya eBay memiliki resiko cenderung lebih rendah untuk membayar hutang jangka pendek. eBay juga memiliki resiko yang rendah untuk membayar hutang jangka panjang jika dilihat dari debt to equity ratio yang lebih rendah dibandingkan kompetitornya. Akan tetapi dalam pemanfaatan asetnya eBay dinilai masih kurang baik karena hasil total aset turnover sangatlah rendah dibandingkan dengan Amazon dan Alibaba. Saat ini eBay adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman marketplace bagi para pelanggannya untuk mendorong pertumbuhan gross merchandise volume sekaligus meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan melalui inisiatif pembayaran dan periklanan yang terkelola dan memberikan margin operasi yang sehat. Berdasarkan data ROA dan ROE, pada saat ini eBay belum menghasilkan profit yang positif. Maka dari itu, eBay perlu mencari strategi untuk meningkatkan laba dan revenue dengan market penetration, lalu ada product development, yaitu eBay Plus dan advertisement, relate diversification, eBay Vault. Dan hasil yang diharapkan setelah melakukan penerapan strategi tersebut adalah pertumbuhan net income 10% per tahun, meningkatkan loyalitas pelanggan 4% per tahun, dan meningkatkan net profit margin 2% per tahun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.